Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gita Safitri di Ibrani Channel. Bersama dengan Pak Ibrani. Beberapa waktu ini di Jakarta sangat mencekam ya Pak. Sangat tidak kondusif karena terjadi demo di mana-mana, kerusuhan di mana-mana yang menjadi pusat perhatian, keprihatinan untuk semua orang tentunya. Hingga berdampak pada kerusakan fasilitas umum. Banyak juga korban, penjarahan rumah keanggotaan DPR RI juga. Saya mau bertanya nih, apa yang ingin Bapak sampaikan terhadap apa yang terjadi saat ini? Apa pendapat dan pandangan Bapak terkait semua hal yang terjadi saat ini? Ya, terima kasih Gita. Saya selaku praktisi hukum tentu menyampaikan rasa prihatin yang tinggi terhadap peristiwa ini. Peristiwa ini tidak bisa kita lihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Saya memandang ini adalah merupakan suatu bentuk dan juga merupakan suatu ancaman terhadap negara hukum. Ancaman terhadap kedaulatan rakyat. Ancaman terhadap suasana berbangsa dan bernegara yang aman, tertib, dan maju. Kenapa? Karena kalau kita meninjau, persoalan ini adalah berawal dari adanya suatu rencana ataupun pelaksanaan daripada demonstrasi yang itu adalah merupakan suatu penyampaian aspirasi publik kepada pemangku kepentingan, kepada pemangku kekuasaan. Dalam hal ini adalah terkait dengan beberapa hal. Kita membaca ada beberapa tuntutan-tuntutan ya, yang ingin disampaikan oleh masyarakat. Banyak sekali tuntutan-tuntutan itu. Kalau kita baca dari beberapa informasi, tetapi saya melihat itu setidak-tidaknya terkait dengan 3 hal. Pertama adalah menyangkut masalah keprihatinan masyarakat melihat kepada adanya suatu kenaikan gaji ataupun tunjangan kepada DPR di tengah-tengah kebijakan pemerintah yang menaikkan pajak terhadap masyarakat. Sehingga yang terkesan adalah pajak itu yang digaungkan oleh pemerintah bukan untuk kepentingan pembangunan, tetapi justru untuk dinikmati oleh para wakil rakyat itu. Inilah yang kemudian disuarakan dan dituntut supaya dihentikan tunjangan itu supaya berkeadilan. Dan juga ada tuntutan lain, diantaranya adalah menyangkut masalah disahkannya undang-undang perampasan aset bagi koruptor. Dan juga tuntutan tentang peningkatan gaji guru dan dosen, kemudian tuntutan-tuntutan lain yang disampaikan oleh buruh, ya, kenaikan upah minimum, ya, dan antara lain itu pencabutan tentang outsourcing, serta banyak tuntutan-tuntutan lain.
Dalam hal mana ternyata ini tidak mendapatkan respon yang sebagaimana mestinya. Ketika Ketua DPR mengatakan bahwa DPR terbuka untuk masyarakat, ternyata pada waktunya DPR itu tertutup. Kemudian terjadi tragedi pada tanggal 28 Agustus 2025. Dalam hal mana ada korban pengemudi ojek online yang bernama Afan Kurniawan, yang kemudian membuat masyarakat menjadi terpicu, sehingga kita melihat bagaimana seorang Afan Kurniawan itu akhirnya dimakamkan secara terhormat sebagai pahlawan daripada aksi demo itu. Di mana kemudian Presiden datang, Kapolri datang, dan banyak pejabat datang ke rumah orang tua yang bersangkutan. Tetapi kita prihatin juga, ternyata pada hari yang sama terjadi sesuatu yang dalam istilah hukum disebut dengan agent writing. Perbuatan melawan hukum dalam bentuk main hakim sendiri. Rumah Sahroni yang dalam hal ini adalah notabene anggota DPR RI dari fraksi Nasdem didatangin massa dan dijarah. Kemudian berlanjut kepada rumah Eko Patrio, juga anggota DPR dari fraksi PAN. Kemudian berlanjut juga kepada rumah Uya Kuya yang juga adalah anggota DPR dari fraksi PAN. Dan juga berlanjut kepada rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dan juga berlanjut ke rumah Nafa Urbah. Terjadi penjarahan. Tidak ada suatu upaya ataupun antisipasi agar itu tidak terjadi. Oke, kita paham ini adalah sebagai suatu yang terjadi dalam suasana yang di tengah marahnya massa, di tengah aksi demo, tetapi itu tidaklah bisa menjadi suatu alasan dibenarkannya perbuatan penjarahan tersebut. Oleh karena itu, tentu kita memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah memanggil para pemangku kepentingan, Ketua MPR, Ketua DPR, dan pimpinan partai, dan juga kepada Kapolri untuk mengatasi agar jangan sampai peristiwa ini melebar kemana-mana. Dan saya baru membaca pada hari ini Kapolda Metro Jaya mengatakan bahwa telah ditangkap 1.240 orang terkait dengan kericuhan dan penjarahan dan kerusuhan ini. Di satu sisi, ini adalah suatu tindakan yang tegas. Tetapi di sisi lain, untuk diingat, jangan korbankan rakyat karena kegagalan daripada pemangku negara ini dalam menjaga kepentingan rakyat tersendiri. Sebagai negara hukum
negara wajib melindungi baik itu jiwa, raga, maupun harta benda daripada warga negara. Kita dapat memaklumi adanya kemarahan masyarakat karena ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh anggota dewan, dan juga sikap yang ditampilkan seolah-olah bergembira di tengah-tengah adanya tekanan naiknya pajak. Oleh karena itu, terkait dengan penangkapan ini, kalau ini dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi supaya tidak melebarnya peristiwa ini ke tempat lain, supaya peristiwa penjarahan ini berhenti, sebagai abdi hukum, tentu saya setuju. Tetapi kalau ini dijadikan sebagai suatu tindakan oleh aparat untuk mengkriminalisasi, tentu ini tidaklah yang kita inginkan. Karena dalam teori kejahatan ada niat, ada kesempatan. Peristiwa ini terjadi begitu saja, dan kita lihat ada anak-anak, ada laki-laki, dan juga ada orang yang tidak dikenal. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada kepolisian untuk melakukan proses ini secara proporsional, secara transparan. Jangan lagi kita mencari kambing hitam atau mengkambing hitamkan seseorang demi menutupi suatu kejahatan yang lebih besar. Negara hukum adalah negara yang dikonsepsikan, yang dipersepsikan sebagai suatu negara yang diatur, disusun melalui mekanisme hukum. Ada nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dan untuk hal ini tentunya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, seluruh pemangku kepentingan. Jadikanlah ini sebagai suatu pelajaran bahwa sesuatu yang tadinya kemewahan, sesuatu yang tadinya kekuasaan itu dalam waktu sekejap bisa hilang, bisa berubah. Oleh karena itu, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pengingat kita untuk membangun bangsa ini dengan nilai-nilai kemanusiaan, dengan nilai-nilai hukum yang sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 maupun undang-undang yang telah dibuat. Demikian kita. Tadi yang sudah Bapak sampaikan terkait tuntutan itu kan ada 11 tuntutan juga kepada DPR yang harus dipenuhi dalam 7 hari. Apakah akan terpenuhi dalam 7 hari atau bagaimana, Pak? Jadi begini, tuntutan itu tentu akan dilakukan klasifikasi dulu. Mana yang mungkin dan mana yang tidak mungkin. Kita mendengar kemarin dan hari ini telah dilakukan suatu sikap dan tindakan dari pimpinan partai untuk menonaktifkan anggota dewan yang tadinya disebutkan tadi itu. Mudah-mudahan ini menjadi suatu obat yang diinginkan oleh masyarakat. Dan yang terpenting adalah
Mari kita jujur. Jangan bersandiwara. Karena sekarang zaman sudah canggih. Zaman sudah transparan. Jabatan siapapun juga, apakah presiden, apakah DPR, gubernur, DPRD segala macam, menteri, itu ada batasan waktunya. Anda akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara kenegaraan maupun secara legitimasi dari rakyat. Karena negara adalah berkedaulatan rakyat. Terkait demo juga bukan hanya masa pendemo yang menjadi korban dari kerusuhan tersebut, ada juga dari 31 polisi yang terluka akibat ricu demo dan dirawat di RS Polri. Ya, tentu kita semua prihatin dan kita tidak inginkan itu terjadi. Karena baik rakyat maupun polisi maupun aparatur di lapangan tidak ingin terluka dan juga tidak ingin dilukai. Oleh karena itu, karena negara Pancasila mengajarkan tentang rasa periksa, ini yang perlu kita tumbuh kembangkan. Karena beberapa waktu kadang-kadang kita melihat terjadi suatu seperti perlawanan, pertentangan antara aparat dengan rakyat. Kita harus memahami konsep negara secara utuh dan benar. Karena negara itu adalah personifikasi dari satu organisasi yang di dalamnya ada rakyat, ada wilayah. Rakyat yang berdaulat, rakyat yang berkuasa. Jadi apapun yang dilakukan oleh aparatur negara itu tidak boleh punya kepentingan lain daripada kepentingan rakyat. Ini. Oleh karena itu maka ada namanya hukum. Oleh karena itu perlu namanya undang-undang dasar. Dalam hal mana baik presiden, DPR dan seluruh pemangku itu berpegang kepada undang-undang dasar tadi. Ada sumpah di sana untuk mensejahterakan rakyat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Ini sumpah untuk kesejahteraan siapa? Rakyat. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan adanya peristiwa ini, sebagaimana dulu halnya terjadi pandemi, di satu sisi itu adalah musibah, tetapi di sisi lain itu adalah tempat kita melakukan introspeksi diri. Betapa kita sangat menghargai yang namanya hidup, sangat menghargai yang namanya kesehatan. Ini juga mudah-mudahan kita jadikan sebagai suatu titik tolak daripada merefleksikan dan juga merekoreksi ya tindakan daripada para pemangku kepentingan negara ini. Karena sebagai bangsa yang besar, bangsa yang luhur, saya yakin dan percaya tidaklah sifatnya bangsa kita itu untuk menjarah. Bangsa kita, rakyat kita rela dia bersusah payah agar bisa makan secara halal. Rela dia bekerja apa saja supaya dia mendapatkan penghasilan yang halal. Tapi dengan kemarin, dengan terjadinya penjarahan dan ditonton oleh dunia, seolah-olah bangsa Indonesia adalah bangsa yang barbar, bangsa yang terbelakang. Ini perlu kita sikapi. Kita kalau ingin bangsa kita ini dipandang, tentu kita tanggung jawab kita semua untuk meningkatkan taraf pendidikan, meningkatkan taraf kesejahteraan dan juga suasana yang baik, lingkungan yang baik. Karena itulah yang diinginkan oleh bangsa manapun dan negara manapun di dunia ini.
Pertanyaan terakhir saya ya, apa yang terjadi jika demo akan terus berlangsung? Karena dengan berita yang simpang siur juga, aksi ini akan terus berlanjut sampai 5 September. Kemungkinan sampai 11 tuntutan itu yang akan terpenuhi semua. Ya. Jadi sebagaimana dikatakan tadi bahwa menyampaikan aspirasi itu adalah hak daripada warga negara ataupun masyarakat. Disinilah letaknya kepiawaian daripada pemangku kepentingan. Karena dan ini harus direspon cepat. Ya, dan ini perlu komunikasi. Karena kalau demo itu berlanjut berlama-lama, tentu akan mengganggu segala aktivitas yang mestinya belajar, tidak belajar, Harus belajar di rumah. yang mestinya bekerja, tidak bisa bekerja, dan itu adalah kerugian bagi kita semua. Oleh karena itu, kembali saya mengatakan bahwa mari kita selesaikan masalah ini dengan rasa kemanusiaan, dengan walas asih, bukan dengan kebencian ataupun kemarahan. Ya. Terima kasih ya Pak atas pendapat dan pandangan dari Bapak. Semoga kedepannya semuanya bisa jadi lebih baik. Terima kasih kita. Sama-sama. Ya, kita doakan Bapak. semua. Kita doakan bersama ya, semoga semuanya bisa jadi lebih baik. Demikian telah kita dengarkan pendapat dan pandangan dari Pak Ibrani selaku praktisi hukum yang selalu peduli terhadap masyarakat. Jangan lupa untuk mendukung channel YouTube kami, subscribe, like, share, and comment. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.